Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Kamis 29 September tahun 2022. Sungguh ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita dan memberkati di sepanjang hari ini. Seperti biasa hari ini, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita secara pribadi lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-30, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-30 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Judul renungan kita hari ini, sejarah adalah kisah Allah. Sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siene mereka mati rebah oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, kita mengetahui bahwa ketika sebuah kerajaan berjaya, tampaknya kerajaan itu begitu kuat dan tidak terkalahkan, bukan? Namun, sebesar apapun suatu kerajaan, di balik itu Allah lah yang mengangkatnya. Karena itu, Allah dengan mudah dapat membinasakannya. Sejarah akan terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan menghancurkan Mesir dengan memakai Babel sebagai alat penghancurannya. Berulang-ulang Tuhan menyatakan bahwa Ia akan menguatkan tangan Raja Babel dan mematahkan tangan Firaun. Perhatikanlah kontras antara tangan Firaun yang dipatahkan dan tangan Babel yang dikuatkan oleh Tuhan. Tangan adalah bagian tubuh yang melaluinya seseorang bisa bertindak. Itu sebabnya tangan merupakan lambang dari kekuatan. Tangan yang kuat akan memampukan seseorang melakukan tindakan yang efektif. Sedangkan tangan yang patah akan mencerminkan ketidakberdayaan dari seseorang. Yehezkiel mengantisipasi dengan mengatakan bahwa tangan yang patah dapat dipulihkan. Dengan kata lain, Firaun masih bisa berkuasa dengan memakai bangsa lain sebagai kaki tangannya. Karena itu, Yehezkiel menekankan tangan yang patah tidak akan dibalut supaya sembuh. Bahkan Tuhan akan mematahkan kedua tangan Firaun dan menjatuhkan pedang dari tangannya. Kekuatan Mesir akan dihancurkan seluruhnya. Tuhan membangkitkan dan menghancurkan berbagai bangsa dan kerajaan seturut rencananya. Pusat dari rencana Tuhan adalah umatnya. Karena Mesir menjadi sandaran bagi umatnya, maka Tuhan akan menghancurkan Mesir dengan membangkitkan Babel untuk menghancurkan Yehuda. Dengan demikian, Tuhan mengatur sejarah sesuai dengan kehendaknya atas umatnya. Sidang jemaat Tuhan, sebagai orang percaya seharusnya kita semua memahami bahwa umat Tuhan adalah pusat sejarah. Ia akan mengatur segalanya bagi gerejanya, pribadi lepas pribadi. Karena itu bersandarlah hanya kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang keinginannya selalu terwujud dalam sejarah manusia. Dan tidak ada sesuatu yang dapat membantah apa yang Tuhan putuskan untuk dilalui oleh semua bangsa, termasuk kita sebagai orang-orang percayanya. Namun yakinlah, sejarah yang tercatat atas hidupmu karena kita belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sejarah hidup kita adalah sejarah yang akan selalu mempermuliakan nama Tuhan, karena mujizat demi mujizat Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Pertolongan demi pertolongan, kuasa Allah yang maha dahsyat itu akan menjadi sebuah pengalaman yang betul-betul nyata bagi kita. Dan itu menjadi catatan dan sejarah bagi hidup kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Allah yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kita dan menyemangati kita agar kita tetap mengambil keputusan untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Dan sejarah hidup kita menjadi sebuah sejarah yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan sepanjang hari ini. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melingkupi hidupmu dimanapun engkau berada. Dan bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, mungkin anggota keluarga atau orang-orang yang kita kasihi, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.